Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Alhamdulillah, malam yang penuh barokah ini, tepatnya di malam 16 Ramadan, hadir bersama kita di sini Saudara Irawan dan Saudara Arianto beserta Bapak Haji Khuzamri Ammar SE dari Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Kota Tebing Tinggi di studio dakwah Majelis Ulama Indonesia Kota Tebing Tinggi. Tentu malam hari yang berbahagia ini kita akan berdiskusi dengan saudara-saudara kita ini. Mereka ini memiliki latar belakang yang dahulunya dibilang kelam. Ya. Mereka ini dulu dari keluarga yang broken, kemudian memiliki latar belakang yang kurang baik. Tapi hari ini alhamdulillah mereka sudah aktif dan giat ya, melaksanakan ibadah khususnya di Masjid Raya Nur Ardin Kota Tebing Tinggi. Kita akan berdiskusi kepada mereka hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Saudara Irawan dan Saudara Arianto. Bagaimana sih dulu ceritanya sebelum ya Arianto dan Irawan ini sekarang kan sudah rajin ibadah nih di Masjid Raya, puasa dan melaksanakan perintah Allah. Dulu itu bagaimana sih ceritanya perjalanan hidup ketika dulu sampai pada titik balik dulu sebelum kita bilang hijrah lah melaksanakan perintah-perintah Allah ini. Bisa ceritakan mungkin dari mulai Saudara Irawan dulu, silakan. Kalau saya dulunya memang nggak bisa diatur, Pak. Memang disuruh orang tua harus baik kan gitu kan. Cuma pernah melihat itulah kehidupan bebas itu, tertarik juga kan, pengen tahu Kawan-kawan ya. Kawan-kawan ikut supaya mendalami ke dunia pang itu lah. Sampai kenal dengan obat-obatan dulu. Narkoba gitu. Narkoba ya? lah. Semua lah. Sampai tidak hari tanpa mabukan lah. Pokoknya bangun tidur itu udah standby terus mabuk tuh obat apa. Kalau nggak kayak gitu nggak enak rasanya. Ada yang kurang ya? Nah, ada yang kurang. Kayaknya nggak nikmat lah. Jadi apa tanggapan orang tua dulu ketika tahu kehidupannya sudah jauh lah dari yang semestinya? Kalau saya dulunya jarang di tebing, jarang. Paling di tebing seminggu lah. Rindu sama orang tua, saya pulang kemari kan gitu. Jadi tanggapan orang tua yang bilang saya asal pulang bawa pakaian kotor, siap itu udah pergi lagi. Oh iya. Gitu. Paling nanti kalau rindu itu kan telepon, saya di sini mak, orang tua udah ya, tiba-tiba udah kemari gitu. Orang tua nggak nyangka aja dari mana biayanya gitu kan lagi. Sampai ke Jakarta, akhirnya betul ada titik jenuhnya. Allah lah menegur mungkin udah ketinggian kali saya, Pak. Sampai pada kayak mana dulu akhirnya? Ini kan pakai pil, minum mungkin gitu ya? Iya. Apa sampai yang akibat dari itu yang paling sangat dirasakan waktu itu? Gimana ya? Kalau dulunya kayak macam apa lah kita komunikasi gitu sama Allah. Udah play, udah enak kan gitu kan. Udah kalau dibilang udah 3 dimensi tuh. Oh iya. Melihat orang tuh udah kebayang. Udah nggak tetap lagi dah. Udah tiga lah melihat orang. Jadi saya duduk tuh di kolong jembatan daerah Cawang itu Uki. Macam tanya jawab itu pada Allah. Datang tiba-tiba hidayah. Saya ngeliat ke langit gitu kan. Kayak hati saya ini tenang. Allah tuh mau ngasih tahu. Di apalah tarbiyah gitu kan. Tahu ini apa segala macam. Sampai kapan seperti ini kan gitu. Saya lihat lagi masalah-masalah lalu yang di belakangan Terbayang gitu ya, terbayang apa yang udah dilakukan ya. Yang kawan yang nak langgar truk lah kan gitu Pak. Yang overdosis mati, yang lompat dari jembatan kan bisa. Itu dalam kondisi apa itu ya? Yang kawan-kawan lompat, yang nggak sadar kondisi apa ya? Mabuk pil ya. Play lah ya, sedang make ya. Sedang make gitu.
Jadi saya mengingat ke belakang, macam Allah tuh mengasih tahu apa mungkin selamanya seperti ini kan gitu kan. Iya, iya. Ditanya Bapak gitu. Tapi hati itu tenang loh. Besoknya udah sadar, cuci muka. Memang ada wanita lalu mendampingi saya. Mana-mana tuh harus ada tuh perempuan Pak. Oh, iya. Biar bersih kan gitu kan. Kalau ada perempuan kan ada yang Nyuci kan gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi bukan istri ya? Bukan. Memang Ya hidup aja bebas sama lah, gitu ya. hidup bebas gitu. Masya Allah. Jadi teringat di situ, langsung istighfar lah, pulang lah, tanya sama calon istri lah gitu. Kalau mau memang hidup baik-baik bilang sama saya, kita pulang dari Jakarta nih ke Sumatera bro. Kita berumah tangga, cari kehidupan baru lah, rubah pola hidup kan gitu Pak. Cuma saya situ belum sholat itu. Cuma itulah udah agak ada nampak perubahan. Sudah ada rasa penyesalan lah Iya, gitu ya? penyesalan nggak ada. Karena kan seperti bagaimana Rasulullah an-nadamu taubah ya. Iya. Penyesalan itu awal dari Taubat. taubat. Jadi sebelum itu kira-kira pernah nggak dengan berurusan dengan pihak Wajib. berwajib gitu dalam Pernah. apakah pernah dikejar, ditangkap? Ini saya lihat kan tangan Mas Irawan ini juga pakai tato gitu ya. Ini gimana Sebelumnya sih? tukang tato juga saya Pak. Gitu. Tukang tato. Di jalanan untuk apa? Memang kawan-kawan kan kreatif juga nyalon, sebagian ada yang nato. Saya memang hobi di seni pula dari dulu. Main di dunia tato lah. Coret sana, coret sini. Karena Tapi di belum badan tahu ya? hukumnya. Hmm. Setelah belajar, setelah tahu saya tinggalkan semuanya. Jadi pihak kepolisian tadi gimana ceritanya? Karena Kalau- berurusan dengan pihak berwajib lah. Ya dikejar-kejar gitu. Nanti kami buat acara gitu Pak. Buat acara band lah gitu. Udah selesai masa apanya izin keramaian itu, kalau masih ngumpul juga ditangkap ya orang itu. Satpol PP habis. Pernah masuk nggak kira-kira? Pernah Itu di Jakarta atau di Sumatera? di tebing ini Iya. Itu begini. berkelahi lah. Tapi bukan karena apa tadi ya? Bukan karena narkoba atau Kan. Mungkin di situlah kan ada niat mau tobat kan gitu, tapi belum ada yang membimbing. Jadi sholat pun tidak kan gitu. Jadi Allah kasih teguran lagi. Itu udah berumah tangga saya waktu pulang dari Pulang Jakarta. dari Pak. Jakarta. Nah, udah berumah tangga. Ditegur lah sama Allah. Dikasih cobaan, masuklah saya ke penjara. Sempat juga disuruh lari. Karena saya punya tanggung jawab. Istri lagi hamil kan gitu. Saya selesai Pak, saya ke kantor polisi menyerahkan diri lah. Oh, sempat lari? Enggak, disuruh lari. ada yang menyarankan untuk lari ya? Ada yang nyarankan udah lari gini, payah itu anak ini kan gitu Pak. Baik, sebelum nanti kita cerita kayak mana kembali ke jalan benar ini ada juga hadir bersama kita Arianto ya. Iya. Usianya sudah 40 tahun. Kalau tadi Mas Irawan ini 32 tahun. Ya, ini juga bagaimana nih sejarahnya dulu sebelum dapat hidayah lah kita bilang. Gimana dulu ceritanya? Bisa ceritakan sama kami. Saya Pak dulu hobinya itulah Pak, suka berbuat yang tidak baik gitu Pak. Misalnya apa itu? Contohnya suka mengambil semua barang orang yang punya lah Pak gitu. Curi lah ya? Iya. Dimanapun Curi. tempatnya ya semacam kereta. Oh, jadi kereta juga. Curanmor juga? Iya. Mobil juga enggak? Mobil Pak. Kereta, Iya. barang-barang orang, masuk rumah orang juga gitu. Iya Pak. Bongkar-bongkar toko, ngambil-ngambil barang dari toko. Apa penyebabnya kira-kira kok sampai Kalau itu Pak saya Pak terpengaruh ini Pak narkoba tadi Pak. narkoba juga? Iya. Saya di situ lah Pak, saya istilahnya nggak bisa untuk menahannya. Nah, jadi apabila nggak dapat Pak, kesitulah saya usaha. Boleh tahu apa itu jenisnya sabu atau Sabu. sabu ya? Memang ini yang apa ya? Jadi kalau sudah tidak ada uang, Iya. keinginan nyabu ada, ya itulah datang ya. Iya Pak. Pokoknya setiap apa yang saya lihat Bisa jadi nilai uang? Iya, untuk mendapatkan barang tersebut lah Pak, untuk bisa mengkonsumsi barang tersebut saya kerjakan lah Pak. Masuk ke rumah orang juga. Iya, semacam itu ya Pak. Wis. Bahkan toko-toko yang buka siang hari pun saya ambil juga tanpa sepengetahuan orangnya. Semacam toko-toko barang gitu. Main ambil aja gitu. Iya Pak. Malam main? Malam enggak? Kalau malam tergantung juga Pak. Kalau lagi posisinya bisa dimainkan gitu Pak. Oh iya. Iya. Jadi seperti halnya tadi Irawan tadi,
Kira-kira sampai apa yang paling besar pernah dilakukan? Kalau tadi kan sampai ada kawannya yang kena tabrak truk. Kalau ini apa yang pernah dilakukan? Mencuri apa misalnya atau bagaimana? Kalau saya Pak paling kereta lah Pak, sepeda motor gitu Pak. Sehingga saya berurusan dengan polisi. Oh, pernah masuk juga? Pernah Pak. Berapa kali pernah masuk? 2 kali Pak. 2 kali. Yang pertama kasusnya, yang 3 kali Pak. 3 kali. Yang pertama saya cuma masalah narkoba Pak. Itulah pertama saya sekali berhadapan dengan polisi. Yang kedua baru masalah kereta ini Pak. Yang ketiga? Sama Pak, masalah kereta juga. Artinya masuk berapa kali itu nggak buat orang jera juga ya? Iya. Itulah Pak, tadi belum ada tadi Iya, dari iya. teguran dari Allah ya. Sehingga saya pun melakukan itu sampai saya dikejar-kejar masa. Oh, pernah? Pernah Pak di Medan saya Pak dikejar-kejar juga. Dapat? Enggak Pak, alhamdulillah karena Allah masih saya tidak saya tidak ketangkap Pak. Ya macam lah Pak, sudah yang namanya kemasan Pak, ada yang bawa kelewang, Wis. ada yang bawa parang, ada yang bawa dodos. Hmm. Tapi padahal saya berdiri saja Pak dekat mereka, tapi mereka tidak menampak saya. Oh iya. Ya, itu Apa ada- mungkin ada Ilmu ini kan orang-orang dulu kan ada ya yakin dan punya ilmu Enggak. ini, nuntut Saya ini hanya gitu. berdoa sama Allah aja Pak. Oh, berdoa juga ya. Padahal sudah mencuri pun waktu itu mesti ingat sama Allah ya. Betul, Pak. Doa ya. Tapi belum terbuka Pak untuk melakukan sholat, saya belum ada Pak. Karena untuk niat saya hanya untuk cari narkoba. Artinya gini, Pak Haji, orang-orang yang kedesak ini, tak kala dia tersudut, tak kala susah juga Ingat Allah. Ingat Allah ya. Betul. Ini kan apa juga ya, tapi hidayah itu belum datang ya. Iya Pak, masih tetap saya melakukan itu setelah bebas pun saya masih tetap mau kerja. Boleh tahu kalau masuk tadi berapa lama? Yang pertama, yang kedua, Yang yang pertama ketiga? saya kena 2 tahun 2 bulan Pak. Oh, Bulan 2 bulan. Yang kedua 1 tahun 2 bulan. Yang Iya. ketiga 3 bulan saya Pak. 3 bulan aja. Iya. Oh, ringan ya. Iya. Makin kurang terus. Tapi menurut Arianto ini, Ari ya, selama di lembaga pemasyarakatan tadi juga kan sudah pernah masuk juga. Itu kira-kira bertambah kita buat baik di sana atau mungkin malah masuk bertambah banyak ilmu yang didapat gitu. Iya, Misalnya iya, kalau iya. kalian curi ini wah kurang paten kata kawan. Jumpa kawan Lebih dapat. patennya, yang lebih senior itu gimana kira-kira? Banyak sih Pak, tapi ya macam mana Pak, karena saya tidak ingin mengikuti mereka, saya hanya mengikuti keinginan saya saja Pak. Oh gitu ya. Jadi saya melakukannya dengan keinginan saya gitu Pak, tidak terpengaruh dengan mereka. Cuma ya di sana pun saya mengerjakan juga Pak apa yang saya kerjakan di luar. Oh, iya? Misalnya contoh saya mengkonsumsi narkoba, ya dengan penghasilan saya lah mencari di sana. Di penjara? Gitu. Iya Pak, dengan jualan-jualan semacam-macam mana barang-barang yang mau dijual mereka sama saya jualkan gitu Pak. Oh, bisa ya? Bisa Pak. Wis. Jadi akhirnya saya bisa mendapatkan uang dari hasil di usaha jualan saya tadi di dalam, saya belikan lagi. Artinya ketika masuk nih Pak Haji nggak nyari barang tuh bukan sulit gitu ya? Enggak Pak, mudah-mudahan kalau di dalam Mudah-mudahan Lebih banyak lagi. lebih banyak lagi ya. Ini jadi perhatian juga mungkin ya kepada para aparat ya, bahwa ternyata orang-orang di dalam itu yang dilakukan di luar bukan malah sulit ya, di dalam malah lebih banyak lagi, mudah lagi. lebih mudah ya. untuk mendapatkannya. Wis. Gitu ya. Jadi ini jadi catatan juga barangkali Pak Haji ya. Iya. Kira-kira terus apa lagi yang membuat tadi ini kan kalau Irawan bilang dia tiba-tiba ketika sakau di bawah kolong jembatan tadi ya, Iya. tiba-tiba kayak nengok ke atas kayak ada petunjuk gitu, Berkomunikasi sama Allah. komunikasi dengan Allah. Kalau Ari? Ari gimana? Kalau saya Pak, kalau itu nggak ada saya Pak. Cuma saya asal sudah ingin istirahat capek itu, saya biasanya kadang tidurnya di masjid gitu Pak. Oh gitu. Udah keluar ini ya, Iya. capek curi tak dapat. Kadang sudah kecapean makin nggak tidur Pak. Kadang kan kalau sudah mengkonsumsi itu kan mau tidak tidur Pak. Sekarang kan sampai 5 hari saya tidak tidur. Oh. Itu tidurnya di masjid. Iya. Di tempat gini. Itu pun saya tidak sholat Pak. Oh, jadi gimana tuh? Cuma Kalau tidur orang aja? ajan, Saya waktu keluar, sholat Pak. keluar. Ya saya pindah dari tempat tidur lain. Contohnya dari kedai-kedai kosong gitu. Jadi cuma tidur aja. Iya di pasar gitu Pak. Nggak ada rasa tertarik itu ketika Nggak ada. ajan orang sholat. Belum ada gitu Pak. Nah, kalau boleh kembali nih Pak Haji, kapan mulai hidayah itu datang? Tahun berapa? Kalau apa dulu? Irawan dulu. Kalau saya udah hampir 3 tahun Pak. Udah 3 tahun ini ya. Cuma yang aktifnya dia 2 tahun ini. Berarti Mulai. tahun pertama masih coba Iya. belajar itu. Berarti tahun kira-kira ini 2022. Ya, Tahun
2020. 20 ya. Ari, Kalau saya mungkin baru habis lebaran kemarin Pak. Tahun yang lalu ya. Iya. itu gimana ceritanya? Saat saya lagi apa lah Pak, lagi ketinggian lah gitu Pak, yang nggak tidur kan Pak. Jadi pas saya duduk melamun sendirian gitu kan Pak, tiba-tiba dengar suara azan. Di situ terletaknya niat hati saya Pak, tiba-tiba ingin sholat gitu Pak. Tidur di masjid mana tuh boleh tahu? Saat itu saya nggak tidur di masjid Pak, saat itu saya tidur di apa? Di emperan? Iya gitu Pak. Di mana tuh, di tebing atau Di di tebing mana? Pak, di tebing. 14 itulah saya mulai melakukan sholat. Kok kayak ada enak dengar aja nih? Betul, tapi selama ini tidur di masjid dengar aja nggak tertarik ya? belum Pak. Belum. Iya. Belum dapat hidayah. Masih tidur di masjid ini lah Pak, saya sholatnya di masjid Kampung Durian itu Pak. Pas saat itu saya main-mainnya sering di situ Pak. Oh, di Kampung Durian. Mal hidayah ya. Iya, aja Pak. Hanya subuh aja saya sholat Pak. Oh, yang pertama subuh aja. Masih melakukan juga Pak, masih saya mengkonsumsi narkoba juga. Oh, Pak. masih juga. Belum terlalu. Ketika saya pindah ke tiba-tiba terdetak Masjid Raya lah Pak. Disitulah saya mulai mendapatkan sholat dari lebih dari 5 waktu saya dapat Pak. Ketika itu saya jumpa juga sama Pak Haji Amri ini kan, diajaklah kami untuk pengajian Pak. Yeah. Gitu, Pak. Disitulah saya makin memperkuat hati saya tadi untuk melakukan hal yang lebih baik lagi Pak, untuk menjalani ibadah tadi Pak. Di saat itu saya mulai terbuka hidayah saya tadi untuk tetap seperti ini lagi Pak. Insya Allah istiqomah. Kalau tadi Ira ini kan asli kampungnya kan ditinggal di ini ya, di Tebing tebing ya, Gang Becek ya. Sekarang sudah tinggal di Kampung Keling, sudah berumah tangga, artinya sudah berkeluarga. Kalau Ari ini gimana? Ini kan saya dengar nih kalau informasinya tidurnya masih di Masjid Raya nih ya. Iya Pak. Ya ini Karena gimana? saya masih layak Pak. Dulu belum pernah nikah juga ya? Belum Pak, sekali belum pernah saya nikah. Padahal sudah usianya sudah 40 juga ya. Karena Jadi mungkin dulu masih kepinginnya yang murah-murah gitu Pak. Jadi nggak ada pikiran saya menikah Pak. Tapi alhamdulillah sekarang saya karena udah ikut pengajian Risal sama Pak Jamil Pak, saya itu Pak jadi semakin pingin lah gitu Pak, ingin hijrah gitu Pak, betul hijrah gitu untuk meninggalkan semua lah perbuatan-perbuatan yang saya dulu lakukan yang tidak baik, yang melakukan perbuatan yang istilahnya tidak bagus lah gitu Pak, untuk dilihat. ini juga begini mungkin jadi pertanyaan kita juga semua. Sekarang sudah benar-benar tidak mengkonsumsi lagi. Juga Ari tadi juga mudah-mudahan sudah tidak tertarik lagi dengan barang-barang yang tinggal di luar. Mas Irawan tadi juga gitu ya. Kalau boleh sekarang tahu nih kira-kira kegiatan sehari-hari apa? Ini kan tentu kayak tadi Irawan sudah berumah tangga, keluarga, berumah tangga, kemudian Ari juga kan tentu untuk gaya hidup ya, sehari-hari, makan dan lain sebagainya. Ini apa aktivitas yang dilakukan? Kalau saya belum mana Pak, paling saya bantu-bantu di masjid aja. Bantu-bantu. Terkadang pun kalau bantuan untuk biaya makannya gitu ya Pak, terkadang beras itu dari Pak. Iya, jadi bantu dari masjid, dari Pak Haji juga ya. Apalagi bulan puasa nih ada sahur bersama, ada buka ya. Kalau di luar ini juga Pak Haji begitu ya. Tetap aktif juga ya, sudah tahun belakangan ini ya. Masjid ya. Iya. Kalau Irawan sendiri gimana? Saya Pak beca. Pak beca. Dan artinya apapun aktivitas usaha yang dilakukan, yang penting halal itu ibadah juga. Semuanya pun ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya ya Pak Haji, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, zakat, tapi mencari nafkah yang halal juga, apalagi menghidupi istri. Apalagi ada niat tadi untuk apa ya, istiqomah untuk jalan yang baik. Semua yang niat baik itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita juga dari Komisi Dakwah MUI kan, Pak Sekjen. Ini salah satu bentuk kerja nyata kita gitu, dari MUI ke Tebing Tinggi, ya kan? Pembinaan-pembinaan yang kita lakukan itu nyata, ya kan? Artinya aplikatif gitu ya, bukan sekedar teori, ya kan? Sehingga kayak si Irawan begitu dengar satu kaji, rokok pun tinggal. Oh, udah nggak merokok ya? Rokok pun tinggal. Udah berapa lama tinggal rokok? Selama yang itu Dapat kajian Juluman Jahula ya? Iya. Dapat kajian Juluman Jahula. Padahal berhenti rokok itu payah loh, katanya ya. Ah. Nah saya nggak pernah tahu lah, nggak pernah merokok dari umum di mana ada. Iya. Jadi dapat kajian orang ini, dia langsung berhenti besoknya. Jadi saya berharap kan Pak Sekjen, dengan kita bina adik-adik ini, saya bilang sama mereka,
supaya mereka ini seperti MLM, dia ajak lagi, Menularkan, menduplikasi, ya kan, dia ajak lagi kawan-kawan, mana kawan-kawan kalian dulu yang di komunitas punk, di komunitas maling gitu kan. Nah, kalian jadi contoh gitu, orang ini jadi contoh. bisa kok ya Nah, gitu ya. iya. Hasilnya jadi uswatun hasanah dia kan. Nah, jadi uswatun hasanah kalian. Ajak kamu, ayo ngaji, yuk berjalan yuk. Nah, gitu. Maksudnya gitu, udah saya bilang mereka. Nah, kan? Jadi ke depan bentuk dakwah nyata MUI Kota Tinggi itu bila halnya itu seperti ini. Itu satu program yang sudah kita kerjakan, gitu kan. Kalau boleh tahu nih dari Irawan maupun Ari, ada nggak kawan-kawan yang dulu sama-sama itu kayak mengejek gitu ya? Iya. Tobat gitu. Ada juga Pak. Si Ari kemarin udah ngajak maring lagi nih. Iya, gimana tuh ceritanya? Ya datanglah Pak ke Masjid Raya kan, mengajak, yuk katanya kan, kemana? Bilang, ini ada rezeki nih sedikit gitu kan. Rezeki katanya ya. Kita makin lagi gitu ya. Aku tidak makin lagi. Saya bilang kan Pak. Masa ada tobat ya? Insya Allah ada tobatnya nih. Udah mau ditinggalkan lah. Aku bilang kan. Ya kalau memang kau memberikan aku, lebih bagus kau kasih aja lah aku duit untuk beli nasi kuliah. Daripada narkoba, saya nggak makin lagi udah. Jadi betul-betul enggak lagi, enggak lah udah insya Allah. Jadi ternyata masih ada juga ya. Kita sudah mau berbuat baik pun masih ada yang mempengaruhi. Ya, godaan aja. ya. Godaan lah ya. Godaan. Godaan untuk melakukan hal-hal yang seperti sebelumnya lah ya. Ya. Makanya perlunya lingkungan. Jadi orang ini kan dengan di lingkungan masjid, terjaga ya. Terjaga gitu. Orang ini komunitasnya sekarang kan di masjid. Setiap seminggu sekali taklim, ya kan? Taklim diisi rohaninya, ya kan? Nah, pelan-pelan terus kita adakan pengayoman, gitu kan? Bukannya sekedar ditarbiyahin, tapi yang betul-betul kita peduliin. Artinya terus dibimbing. Dibimbing, gitu. Baik. Kemudian ini mungkin pertanyaan yang penting juga, kira-kira setelah meninggalkan yang tidak baik itu, kira-kira nggak ada rasa ketenangan atau barangkali kok kira-kira begini, kadang-kadang ada yang begini, aku makin dekat sama Allah, kok makin sulit hidupku, makin banyak cobaan, makin sakit. Ini kan sering ya, kita lihat ini kan bentuk-bentuk yang sering godaan juga ya. Mungkin bagaimana yang dialami Ari dan Irawan? Kalau saya Pak, ya namanya cobaan kan Allah pun bilang juga di ayat kan, janganlah engkau mengaku dirimu beriman sebelum dicoba. Cuma dengar itu jadi agak paham lah. Semua yang datang pada kita itu kan cobaan dari Allah. Tahan nggak kan gitu, balik nggak kan? Kalau kadang kan ada yang mau balik. Iya. Semenjak saya ngaji itulah banyak yang saya pahami. Saya tersenyum aja, karena semua itu kan dari Allah datangnya. Udah senyum. Tapi ada ya. Misalnya apa tuh yang bentuk konkretnya itu yang datang cobaan? Kayak dulu lah waktu saya mau berhenti narkoba itu, yang jumpa sabu-sabu di tengah jalan. Iya Pak. Paling biasa sulit nyarinya ya. Sulit kan, itulah cobaan itu. Nanti kadang ada yang ngajak, bang ini ada sekian banyak. Bilang udah nggak tergiur lagi, Bang. Mau make kau depan saya pun udah nggak selera lagi. Udah selera. Karena yang saya pikirkan satu Pak, karena alhamdulillah lah saya bersyukur juga masih dikasih akal yang sehat sama Allah. Karena saya membedakan nikmat hidup sehat daripada narkoba, lebih enak lagi hidup sehat. Karena kalau narkoba ini kan sakit banget, tidur nggak tenang, istirahat pun nggak bisa ngapain. Disitulah saya membedakan, mungkin saya tinggal. Sampai rokok pun tinggal. Sabu aja bisa kok, rokok enggak gitu. Kalau Adi gimana? Kalau saya Pak hanya istilahnya menjalani kehidupan ini dengan bersyukur aja Pak. Atas saat ini yang diberikan Allah sama saya Pak. Untuk saya bisa menjalani. Cobaan yang berat apa kira-kira selama hijrah ke jalan Allah? Kalau cobaannya Pak banyak lah Pak. Terkadang terpikiran ada yang ingin melakukan seperti ini lagi kan gitu ya Pak. Tapi alhamdulillah karena saya tadi tetap istilahnya berteguh hati untuk berubah dari untuk hijrah lah Pak. Insya Allah semua bisa saya hindarkan gitu Pak. Bisa saya tepiskan lagi gitu Pak. Ada nggak pesan-pesan dari Irawan maupun Arianto kepada seluruhlah masyarakat atau kawan-kawan yang hari ini belum kembali hijrah, mungkin bisa disampaikan pesan, dampaknya segala macam, disilakan. Kalau menurut saya Islam itu nikmat lah, indah. Karena
nggak seperti yang mereka yang bilang-bilang itu kan Islam tuh kayak apalah itu liberal segala macam gitu. Kalau yang saya jalani, saya dapat ketenangan lah. Pokoknya nggak nyesel lah. Nasihat untuk kawan-kawan yang belum hijrah. Buat kawan-kawan yang belum hijrah, semoga dikasih Allah hidayah. Amin. Amin. Supaya cepat kembali ke jalan Allah yang benar. Selalu bersyukur lah. Dan tentu narkoba tidak ada manfaatnya mungkin. Iya, itu nggak ada yang manfaatnya. Rugi lah, Pak. Kalau Ari silakan. Ya kalau saya Pak, bagi teman-teman yang belum bisa hijrah ya Pak, lebih baik ya untuk bisa berubah tadi kan, tinggalkanlah yang namanya jenis barang haram tadi kan Pak, narkoba tadi kan, agar bisa mendapatkan hidup itu yang lebih baik lagi. Untuk yang mengambil bukan haknya gitu Iya, kan. iya. Nah insya Allah bisa ditinggalkan. Juga mungkin yang diambil selama ini tidak membuat kaya juga ya. Nah, seperti ini juga lah Pak, tapi alhamdulillah karena saya sudah seperti ini kembali dengan yang baik, jalan yang baik itu saya bersyukur aja Pak, dengan tulus dan ikhlas semua karena Allah untuk tetap selalu bisa hidup menjalani apa adanya kehidupan ini sekarang Pak, dengan menjadi kehidupan lebih baik lagi, manusia lebih baik lagi. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kita sudah mendengar ya. Ya. Kilas balik dulu awalnya sebelum hijrah apa yang dilakukan, kemudian setelah hijrah apa yang didapat ya. Kemudian saat ini juga mudah-mudahan kami dari Majelis Ulama Indonesia Kota Tebing Tinggi dan seluruh umat Islam lah tentu berdoa kiranya Saudara Irawan dan Arianto tetap diberikan keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita sama-sama berharap kiranya hidayah Allah itu tetap terus ada sama kita, sehingga dengan hidayah yang ada itu terus kita jemput hidayah itu, kita nikmati, dan semakin besar hidayah itu, insya Allah kita tidak akan kembali lagi ke jalan yang sudah pernah melakukan keburukan. Dan tentu taubat itu ya, taubat itu merupakan taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini diskusi kita malam hari ini di studio dakwah Majelis Ulama Indonesia. Mudah-mudahan pada saudara-saudara kami ya, yang hari ini masih berada jauh dari Allah, kiranya mari bahwa sesungguhnya sebesar apapun dosa yang kita lakukan tapi ampunan Allah itu begitu sangat lebih besar. Jadi tidak ada kata tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ini sudah ada contoh hadir bersama kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan tentunya kita sekali lagi berdoa kepada Allah nantiasa diberikan hidayah dan terus dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadirannya saudara kami Irawan ya, kemudian saudara kita juga Arianto ya. Mudah-mudahan saudaraku sekalian tetap istiqomah lah ya. Dan tentunya umat Islam pasti mendukung seluruhnya. Jangan kita pernah merasa sendiri bahwa umat Islam ini sungguhnya kuat, kompak, dan terus mendukung support kebaikan-kebaikan yang ada. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kami. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.